Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa 6 Oktober 2020 kembali kita belajar matematika dengan kompetensi dasar memahami perbandingan, dalam hal ini yaitu kecepatan dengan jarak dan waktu. Nah, tujuannya anak-anakku bisa menyelesaikan, mencari berapa kecepatan, rata-rata, jarak, dan waktunya. Untuk memahami lebih dalam materi ini, selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar matematika, yaitu mencari perbandingan kecepatan rata-rata yang ada hubungannya dengan jarak dan waktu. Untuk mencari kecepatan rata-rata, kita menggunakan rumus P sama dengan S per T. P itu adalah kecepatan rata-rata. P adalah kecepatan rata-rata. Satuannya adalah P sama dengan kecepatan rata-rata. Satuannya kilometer per jam. S itu adalah jarak tempuh. Itu satuannya kilometer. Sedangkan T adalah waktu tempuh, satuannya jam. Jadi kalau kita mau mencari kecepatan rata-rata, maka kita menggunakan rumus S per T. Kalau kita mau mencari jarak, itu S sama dengan, kita bisa cari, kalau kita untuk mencari, untuk menghafal cepat rumus, misalnya seperti ini. Kita bisa cepat menghafal rumus. Kalau kita mau mencari apa rumusnya P atau apa rumusnya kecepatan rata-rata, kita tutup P dulu, baru kita lihat S per T, berarti rumusnya S per T, seperti ini. Kalau misalnya S yang mau dicari, maka S sama dengan P dikali T, berarti P kali T. Kalau T yang mau dicari, berarti kita tutup T. Berarti kalau kita tutup T berarti S per P, ada garisnya. Berarti seperti ini. S per P. Itu caranya kalau kita mau menggunakan atau mencari rumus. Jadi seperti itu. Nah, contoh misalnya Pak Amir mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam dalam waktu 5 jam. Berapakah jarak yang ditempuh Pak Amir jawabnya, penyelesaiannya. Jadi kalau di matematika itu penyelesaian, kita tulis dulu diketahui. Apa diketahui? Kita baca dulu. Pak Amir mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 65 km. Jadi kecepatan rata-rata 65 km. Berarti kita cari, kecepatan rata-rata itu simbolnya P. Berarti P
P sama dengan 65 km per jam. Jadi P itu adalah simbol kecepatan rata-rata, sedangkan ini adalah kilometer per jam adalah satuannya berada di belakang angka. Kemudian kita baca lagi, dalam waktu 5 jam, berarti kalau waktu kita simbolnya waktu adalah T atau lambangnya waktu adalah T, satuannya adalah jam. Berarti T sama dengan 5 jam. Kemudian berapakah? Kalau berapakah berarti itu yang ditanyakan, berarti dit. Jadi itu diketahui sedangkan dit itu ditanya. Ditanya berapakah jarak? Berarti jarak simbolnya adalah S. Ya, simbolnya adalah S, berarti S sama dengan titik-titik. Nah, S, kalau kita mau mencari S, berarti menggunakan rumus ini. Ya, menggunakan rumus itu. S sama dengan P kali T. S sama dengan 65 dikali 5. S sama dengan 65 dikali 5. Jadi saya perlihatkan lagi caranya orang mencari perkalian. 5 kali 5 25. Tulis 5 simpan 2. 5 kali 6 30 tambah 2 adalah 35 kali 6, 30 tambah 2 adalah 32. Berarti 125 km. Jadi kalau kita mau menuliskan jadi, berapakah itu, ganti kata jadi. Baru sambung ini semua. Jadi jarak yang ditempuh Pak Amir adalah, saya sambung ke bawah karena sudah tidak cukup, 325 km. Nah, ini baru selesai satu penyelesaian. Jadi dalam satu soal harus diselesaikan mulai dari diketahui, ditanya, sampai jadi. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan bertanya melalui YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap belajar walau di rumah saja.